Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franin Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang modalitas fisioterapi yang diberikan kepada pasien kanker. Yang pertama itu ada pengertiannya. Jadi pengertiannya kanker itu kanker adalah terjadinya pembelahan yang tidak dikendali dan kemampuannya untuk menyerang ke jaringan lainnya. Baik pertumbuhan langsung dengan jaringan yang bersebelahan atau invasi atau dengan imigrasi sel ke tempat yang jauh atau metastase. Nah, sel ini tuh seringkali menyebarkan melalui sirkulasi atau pembuluh limfe. Penyakit kanker payudara sering ditemukan di seluruh dunia dengan insiden relatif tinggi yang menyebabkan rasa nyeri yang tak terhingga pada penderitanya. Rasa nyeri ini juga tuh banyak didapatkan pasien pasca pengobatan yang telah didapatkannya atau pasca pembedahan. Misalnya penderita kanker payudara yang habis dilakukan tindakan mastektomi dan torakotomi sekitar 1 atau 2 bulan setelahnya, kadang-kadang mengeluh nyeri pada daerah operasinya. Nah, hal ini tuh disebabkan karena adanya kerusakan jaringan, spasme otot, dan iskemik jaringan. Terus maka dari itu tuh untuk mencapai proses penyembuhan atau pemulihan yang baik pada pasien kanker payudara pasca mastektomik dan torakotomik perlu adanya manajemen nyeri yang tepat, di mana di sini penata laksana fisioterapi itu dibutuhkan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa modalitas fisioterapi untuk pasien kanker payudara, di mana masalah utama menangani masalah kemunduran fungsional tubuh, kelemahan otot, spasme otot dan nyeri otot, dan keterbatasan lingkup gerak sendi dan limfedema. Nah, terapi fisiatriknya itu yang pertama menggunakan TENS. Jadi dia itu menggunakan TENS, merupakan arus listrik ringan yang diberikan pada permukaan kulit. Nah, umumnya tuh terapi ini dilakukan selama 15 menit menggunakan arus listrik, frekuensinya itu 10 sampai 50 Hz. Terus yang kedua itu ada ultrasonik. Ultrasonik itu terapi ultrasonik atau UAS adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitas yang menggunakan gelombang suara atau ultrasound dengan frekuensi gelombang suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu dengan frekuensi lebih 20 kali per detik Hertz. Untuk tujuan terapi dalam bidang rehabilitas dan muskuloskeletal. Nah, terus yang kedua ada terapi ultrasound ini tuh mencapai kedalaman 2 sampai 5 cm dari permukaan tubuh. Nah, itu tuh bisa memberikan pemanasan dalam dan mengurangi nyeri otot yang robek atau rusak dan peradangan pada ligamen. Terus apabila efek terapi termal yang diinginkan maka frekuensi terapi ultrasoundnya adalah 3 kali seminggu. Nah, bila non termalnya yang diinginkan maka frekuensi terapi ultrasoundnya itu dapat dilakukan setiap hari atau 3 sampai 4 kali seminggu. Ada exercise. Nah, exercise-nya itu pada fleksibilitas exercise. Nah, jadi
Fleksibilitas exercise ini tuh dia merupakan latihan peregangan atau rentang gerak untuk memperpanjang serta menjaga fleksibilitas sendi dan otot. Latihan peregangan otot dengan fleksibilitas exercise secara teratur dapat membantu mengatasi kekuatan otot. Nah, intensitas latihan yang sesuai dengan anjuran terapi adalah dengan menggunakan intensitas latihan ringan, yaitu latihan fisik yang dilakukan minimal 30 menit setiap kali latihan dapat dan dilakukan 3 kali seminggu selama 30 kali pertemuan. Terus kemampuan aktivitas fisik setiap orang itu berbeda. Yang penting exercise ini peregangannya itu aman, terus efektif dan menyenangkan bagi pasien. Dan menurut Sensor Conkley, tips untuk melakukan latihan fleksibilitas exercise adalah lakukan pemanasan otot terlebih dahulu. Terus pertahankan postur yang baik, meregangkan perlahan, jangan terpental, tetap bernafas dengan normal. Terus jangan menahan nafas dan ketahui keterbatasan Anda dalam melakukan aktivitas fisik, serta tidak merasakan sakit pada saat latihan berlangsung. Terus yang kedua itu ada CHIPS fisioterapi. Nah, ini tuh latihannya untuk membantu meningkatkan kapasitas aerobik, jantung, paru-paru. Penting bagi wanita yang menderita kanker payudara. Terus yang ketiga itu ada myofascial release. Nah, myofascial release adalah terapi yang dengan menggunakan tangan yang aman dan efektif terhadap pembatas jaringan myofascial untuk menghilangkan rasa sakit dan mengembalikan fungsi gerak yang dilakukan dengan memberikan tekanan lembut yang berkelanjutan terhadap suatu jaringan. Jadi setelah operasi kanker payudara, seorang pasien akan mengalami nyeri, tekan, dan spasme otot di sekitar area operasi termasuk dinding dada, bahu, lengan, dan diberikan myofascial release dan mobilitas jaringan lunak dapat membantu mengurangi spasme otot sehingga mengurangi rasa sakit dan kelemahan otot. Terus yang keempat itu ada lymphatic drainage massage. Jadi dia itu tuh teknik fisioterapi khusus yang dirancang untuk membantu mengurangi resiko limfadema atau pembekakan di lengan. Di sisi tempat Anda menjalani operasi, latihan-latihan ini terutama dirancang untuk membantu mendapatkan lingkup gerak pada lengan dan bahu. Sekian penjelasan saya tentang modalitas fisioterapi yang diberikan kepada pasien kanker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.